Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan hati yang penuh syukur dan rasa bahagia, kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia, di mana kita semua berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, membantu sesama yang membutuhkan dan menjaga kebersihan hati serta pikiran kita. Semoga bulan ini menjadi ajang untuk membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah. Semoga segala amalan kita diterima dan dibalas dengan keberkahan yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita dapat berjumpa lagi pada program Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Dalam kajian kitab karya tokoh-tokoh Muslim Indonesia. Dan pada hari ini kita akan belajar dan menimba ilmu dari sebuah kitab karangannya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani yang berjudul Nasihatul Muslimin. Telah hadir di tengah kita seorang cendekiawan Muslim Indonesia, ulama kelahiran Makassar, yaitu Kiai Haji Ahmad Baso. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Esti? Alhamdulillah. Puasanya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga belum ada sehat yang walafiat bolong. ya. Amin amin. Semoga Senang lancar sekali. selalu. Alhamdulillah Amin. Pak Kiai juga senang sekali loh kami pagi ini Ya. bisa bertemu dengan Pak Kiai Baso Ya. untuk mengisi sahur dengan mengkaji karya ulama Nusantara. Ya, sangat berpengaruh beliau ini dari sisi agama maupun dalam politik kebangsaan. Betul. Ini kitab beliau ini buktinya. Pak Kiai, sebagai seorang ulama kelahiran Makassar, ada nggak di Makassar itu tradisi-tradisi yang berkaitan dengan suasana terkait sahur gitu? Oh iya, biasa kita ini kan itu. Kita anak-anak itu rombongan itu membangunkan orang bangun sahur. Oh, kayak keliling Rombongan, gitu iya, ya? kayak keliling, iya. Pukul-pukul ini bambu-bambu itu bambu. Oh, gitu. Pukul-pukul dan ternyata ya akhirnya banyak kebiasaan itu juga hilang karena banyak yang terganggu. Apalagi kalau kemarin COVID berarti nggak ada yang keliling-keliling bangunin sahur gitu ya. Dulu berarti waktu kecil Pak Kiai ikut Iya, keliling-keliling juga? Ya enggak sih, dilarang orang tua. Nggak boleh nanti. Soalnya kan sahur kan jam 2, nggak boleh. Oh. Jadi harus di rumah itu. Nah, kalau misalkan dari suasana Ramadan di Makassar sendiri, apa sih yang Pak Kiai paling rindukan? Ya itu suasana pas mau sahur dan mau buka puasa. Kalau pas sahurnya itu ingat gelap-gelap, terus dibangunkan orang tua makan.
Kalau pas buka puasa itu ya makanannya yang enak-enak itu. Pasti makanannya enak-enak itu yang kita ingat pas buka puasa itu. Oh, emang kalau misalkan puasa itu yang paling dirindukan memang makanan ya Pak ya? Nah ini sama dengan kitab ini juga. Itu yang Oh, paling gitu. Dirindukan ini, Nasihatul Muslimin. Nah, kita masuk ke kitab Nasihatul Muslimin ini nih Pak, karya Abdus Somad Al-Palimbani. Sebenarnya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ini siapa sih Pak? Terus latar belakang penulisan kitab ini tuh seperti apa sih Pak Kiai? Ya, beliau sebetulnya adalah ulama asli Palembang dan sangat dekat dengan Kesultanan Palembang. Beliau banyak melahirkan murid-murid, beliau mengajar di Mekah, beliau banyak kitab-kitabnya dan dicetak di Mekah, di Istanbul juga di tahun 1800-an, di Yaman, di Mesir, banyak dikaji oleh orang-orang Arab, menjadi referensi, banyak murid-murid beliau tersebar, dan juga ajaran tarekat beliau sangat banyak, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Samaniyah, itu banyak melahirkan murid-murid ribuan. Nah, salah satu yang juga memberikan pengaruh yang besar adalah kitab ini, Nasihatul Muslimin. Selain kitab-kitab agama yang beliau tulis itu banyak, ini adalah kitab yang berisi sebuah penegasan pentingnya bangsa Indonesia ini bangkit melawan penjajahan atau imperialisme bangsa asing. Ini memberikan motivasi bagi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Tentu dengan dalil-dalil agama. Isinya buku ini tipis, tidak banyak, ada 40-an halaman, tapi sangat efektif menggerakkan bangsa Indonesia untuk bangkit. Karena penjajahan itu membuat bangsa Indonesia ini miskin, sengsara, diadu domba oleh company VOC waktu itu. Maka beliau kemudian menulis kitab ini untuk memberikan sebuah spirit baru bahwa bangsa kita ini harus bangkit, harus melawan ini penjajahan ini, nggak bisa dibenarkan. Maka beliau menulislah ini di Mekah di tahun 1772. Beliau tulis itu dan kemudian tidak lama kemudian tersebar. Ini isinya sangat simpel, dalil-dalil Al-Quran tentang keutamaan jihad, tentang fadilah, membela agama, membela bangsa, meskipun mati syahid tapi punya nilai keutamaan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian juga doa-doa supaya bangsa ini, agama ini aman, bangsa ini selamat dalam perjuangan melawan imperialisme dan penjajahan itu. Isinya sangat sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa. Jadi tidak lama setelah kitab ini ditulis, banyak kemudian murid-murid beliau itu menyebarkan ini, ajaran-ajaran tentang jihad. Jihad membela bangsa ini, membela agama dan bangsa. Kemudian ada juga para haji dari Mekah, Madinah yang kembali ke Nusantara, itu membawa surat-surat dari beliau, dari Syekh Abdus Somad ini, untuk disampaikan kepada para raja-raja dan para sultan di Nusantara, termasuk di Jawa. Nah, kebetulan waktu itu di Jawa, Gubernur Semarang, Gubernur VOC di Semarang, itu menemukan ada 2 orang haji membawa surat ini di akhir tahun 1772. Berarti tidak lama setelah kitab ini disalin, sebelum dicetak malah, itu sudah tersebar ke seantero negeri. Bahkan dari seluruh dunia. Iya, ya, karena murid beliau kan juga tersebar ke seluruh dunia juga kan. Nah, untuk konteks kebangsaan kita, nah ini salah satu surat beliau itu sampai dibawa oleh 2 orang haji dari Jawa, dari Solo, Jogja, nggak salah waktu itu. Mau disampaikan kepada Pangeran Sambronyowo atau Raden Mas Said atau Mangkunegoro I. Nah, satunya lagi suratnya disampaikan kepada Pakubono, Sunan Pakubono III. Nah, ini ada 2 surat ditulis oleh beliau langsung. Ditulis di situ min Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Disebut di situ. Berarti demikian kuatnya ini pengaruh beliau. Sampai beliau punya komunikasi dengan para raja, para bangsawan di beberapa negeri kita. Kan
tidak sekedar di Palembang saja kan, beliau akrab dengan sultan-sultan Palembang. Tapi di seluruh Juga, sampai juga di Jawa kan, misalnya beliau akrab dengan misalnya Pangeran Sambernyowo yang tidak pernah kita duga kan, beliau punya korespondensi itu. Kemudian juga dengan Raja-Raja Surakarta gitu. Nah, isinya itu setelah diterjemahkan oleh VOC di tahun 1772, Desember 1772, itu isinya sama dengan isi bukunya ini. Dengan cuma isi kitabnya iya, itu isi ya, kitabnya, Pak Kiai? cuma dalam versi yang lebih singkat. Nah, intinya mau mengajak, ayo para raja, para penguasa, jangan terlena, jangan tidur hanya puas dengan janji-janji kompeni penjajah. Kalian harus melawan. Harus bangkit, Bangsa ya, ini Pak? harus bangkit, jangan menjadi korban penjajahan. Nah, akhirnya beliau kan motivasi itu semua kan. Nah, itu yang kemudian menggerakkan kemudian kan perlawanan kan setelah itu kan. Betul. Raden Mas Said melakukan perlawanan juga, Pakubuwono juga kan, terutama putra beliau Pakubuwono keempat itu kan juga banyak melakukan itu. Dan penasihat-penasihat juga para haji yang datang dari Mekah itu juga menjadi penasihat beliau supaya ini pesan beliau ini agar umat Islam bangkit, bangsa kita ini bangkit melawan ya tidak dilupakan. Nah, satu lagi juga pengaruh beliau yang sangat kuat di Palembang sendiri, di kampung halaman beliau. Nah, waktu itu kan terjadi perebutan kekuasaan antara Inggris dan Belanda mau menguasai Palembang. Ya. Nah, Sultan Badruddin kedua waktu itu yang menjadi penguasa di Palembang. Nah, ketika ada perjanjian di Eropa sana, Palembang diserahkan kepada Belanda kan. Nah, Inggris lepas tangan. Nah, Belanda mau masuk kan. Ya. Nah, datanglah Herman Mutinge. Atau di orang Palembang nyebutnya Menteng. Herman Menteng. Wah, mau menguasai Palembang. Terjadilah perang. Nah, ternyata terjadi perang di tahun 1819. Nah, para penyair, para ulama, para haji, itu semua mengumandangkan jihad melawan penjajahan Belanda itu. Sehingga banyaklah kemudian ini kan terjadi ini kan gerakan-gerakan untuk melawan itu kan dari kalangan umat Islam. Nah, diabadikan kemudian oleh satu penyair yang mengarang syair Perang Menteng. Nah, tidak lama setelah perang itu, tahun 1821 kalau nggak salah, mengarang syair. Menyampaikan pesan-pesan Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari kitabnya ini Nasihatul Muslimin. Bahwa rakyat Palembang harus bersatu, memimpin sampai rakyatnya harus bersatu, bahu-membahu melawan penjajahan, melawan VOC, kekuasaan, karena itu merugikan rakyat kita. Dan ternyata ada satu ini pembacanya syair Perang Menteng yang menjadi satu nasihat bagi kita juga. Nah, ada satu, Raja Akil pula suatu dengan Menteng ia sekutu. Nah, ini peringatan juga. Kalau pemimpin sekutu dengan penjajah, itu alamat kesengsaraan bagi bangsa ini. Karena Raja Akil Siak itu pencuri, di dalam rakit melindungkan diri. Itulah raja yang sangat hina di tanah Melayu, tidak berguna. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, pesannya ini melanjutkan amanah dari Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Pengarang syair mengatakan, mari kita, pangeran membaca doa selamat. Dengan berkat segala keramat, syafaat Nabi Sayyid Al-Kainat, rakyat Menteng hancur dan lumat. Maksudnya rakyat Belanda ini, pasukan Belanda hancur. Karena apa? Karena doa-doa dari para kiai, para ulama, dan juga semangat juang rakyat. Peranglah Baginda Raja Bestari dengan Holanda di dalam negeri. Maka rakyat di bawahnya anak Raja Palembang, rakyatnya bagai dewa dan mambang. Semuanya memandang hatinya bimbang. Banyak raja bimbang, rakyat bimbang, tapi jikalau perang sabil di darat, sekalian dosa habis makirat, hati di dalam sangat gairat, punya hasrat berkobar, hanya hak al-adam masih tersirat. Jika perang sabil di laut, tidaklah lagi sangkut dan paut, roh diambil malakul maut, lantas ke surga bidadari
Maut inilah pahala orang sabilullah, segala dosa diampuni Allah, tidak berpayah, tidak berlelah, ma'ul kausar dirasailah di akhirat nanti. Artinya ada pesan yang mau disampaikan di sini. Kalau pemimpin dan rakyatnya bersatu, insya Allah bangsa ini akan solid menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi kalau antara pemimpin dengan rakyatnya itu tidak kompak, tidak akur, bahkan pemimpin berkhianat terhadap rakyatnya, itulah alamat penjajahan akan menyengsarakan rakyat kita. Nah, maka amanah dari peristiwa ini, Perang Palembang ini, bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembani menginginkan, kenapa beliau menulis surat ditujukan khusus kepada raja-raja kesultanan-kesultanan di Nusantara ini. Salah satunya yang ditemukan oleh VOC itu di Surakarta kepada Mangkunegoro I dan Pakubuwono III. Tujuannya supaya itu antara pemimpin dengan rakyat itu harmonis dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Agar mau melawan penjajahan juga ya Pak Kiai. Kalau tidak harmonis, ya bangsa ini akan sengsara terus menerus gitu. Dan tidak bisa selamat, tidak bisa aman, tidak ada assalam kan di situ. Akhirnya ya binasalah bangsa itu. Nah, jadi pesan dari Syekh Abdul Samad Al-Palembani dari kitab ini, jihad itu tidak identik dengan terorisme ya, bedakan ya. Beda. Kalau terorisme itu adalah merusak itu. Oh iya. Sampai merusak umat Islam sendiri kan. Menyebar ketakutan, kebohongan ya Pak Kiai. Bukan malah kemaslahatan kan. Yang disebut jihad di sini adalah melawan penjajahan bangsa asing yang merugikan bangsa Indonesia. Itu berarti definisi dari jihad fisabilillah yang dalam kitab Nasihatul Muslimin ini ya Pak. Nah, kemudian setelah kita merdeka, makna jihadnya kemudian adalah mengisi kemerdekaan. Kita sudah punya negara sendiri kan? Ya, sudah betul. merdeka. Maka kita isilah. Apa kemudian jihadnya adalah memberantas kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan seterusnya. Memakmurkan rakyat kita, mengangkat kesejahteraan mereka yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Itulah jihad itu. Nah, bahasa kitabnya kan daf'u dararin am-ma'sumin, mencegah munculnya mudarat atau kerusakan bagi rakyat kita. Itu. Jadi jangan kemudian jihad ditafsirkan wah ini terorisme, ini terorisme aksi teror, itu justru jihad yang merusak itu. Padahal upaya-upaya mempersatukan bangsa, menjaga keutuhan, perdamaian itu juga termasuk jihad. Itu juga ya, bagian Pak? jihad karena membangun konsolidasi persatuan bangsa kan. Oh, ya. Nah, itulah yang dibangun oleh para ulama kita dulu tahun 45 ketika bikin resolusi jihad. Nah, itu pertama persatuan, yang kedua mengusir penjajah yang dimotori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, bikin pertemuan para ulama di Surabaya, Oktober 45 yang kemudian menjadi Hari Santri, 22 waktu itu kan asal usulnya kan dari situ. Oh, dari situ. Dari munculnya resolusi jihad. Itu nggak ada hubungannya dengan terorisme itu. Justru pernyataan jihad itu untuk membangun persatuan dan mengusir penjajahan dari atas bumi ini. Oh, berarti sesuai dengan amanat konstitusi ya, Pak? Dan juga ini kitab Nasihatul Muluk. Ya, itulah berarti penjabaran dari kitabnya Syekh Abdul Samad Al-Palembani adalah melanjutkan jihad di era kemerdekaan ini dalam arti membangun persatuan, konsolidasi bangsa, dan juga membangun kesejahteraan bagi segenap rakyat kita sesuai dengan amanah Pancasila kan? Berarti kan sebenarnya sejalur ya Pak, konsep jihad dengan menjaga perdamaian dengan konsep konstitusi ini ya. Ya itulah yang kemudian diimplementasikan oleh para ulama kita ketika kita merdeka. Jadi tidak ada lagi istilah jihad dalam arti terorisme, bunuh diri, nggak ada tuh bom bunuh diri itu. Nah ini, jadi inilah yang disebut jihad positif dalam konteks mengisi
kemerdekaan ini, jihad ekonomi, bagaimana ada pemerataan, keadilan, pendapatan, itulah kesejahteraan yang akan dibangun kan, sesuai dengan sila kelima Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jihad ekonomi, ada juga jihad sosial, membangun kerukunan. Dan berbagai bidang-bidang konstruktif yang lain berarti ya Pak Kiai. Jihad kebangsaan. Jadi banyak sebetulnya bidang-bidang yang harus digarap yang merupakan bagian dari jihad ini. Dan itu ada bahasa kitabnya, namanya daf'u dararin an ma'sumin. Mencegah kemudaratan dari orang-orang yang berpotensi akan mendapatkan kerugian. Yakni rakyat kita ini harus betul-betul diperjuangkan supaya mereka mendapatkan kehidupan yang maslahat. Itulah inti jihad itu. Nah, berarti kesimpulannya pemaknaan jihad berdasarkan kitab Nasihatul Muslimin karya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani ini kan tidak melulu soal mungkin kalau zaman penjajahan dulu memang kita dituntut untuk bangkit berperang melawan penjajah demi menciptakan kedamaian. Tapi ketika kita sekarang ini sudah merdeka kan berarti konteksnya adalah menjaga kemerdekaan, konsolidasi kebangsaan, persatuan, kerukunan beragama, betul keadilan Pak Kiai. sosial. Itu juga amanah dari penulis syair Pram Menteng ini. Perlu ada konsolidasi antara pemimpin dan rakyatnya, harus harmonis. Itu juga bagian dari jihad itu. Gitu. Berarti pemaknaan jihadnya ini harus kontekstual dan harus benar-benar mendalam ya Pak Kiai. Itulah pentingnya mengapa Bung Karno dulu bilang kan kita perlu menggali api Islam sedalam-dalamnya apa? Supaya makna jihad itu tidak melulu diartikan perang. Betul. Dalam arti perang yang kekerasan. Betul. Kalau sudah tidak ada lagi penjajahan, apa isinya kemudian? Adalah membangun peradaban bangsa ini. Nah, itulah inti dari semangat dari yang disebut apinya Islam itu. Dimulai dari memaknai ulang secara kontekstual arti jihad itu dalam konteks menggali apinya Islam itu, yakni membangun keselamatan, perdamaian, kedamaian, kerukunan, dan seterusnya. Nah, kita bicara dengan api semangat nih Pak Kiai. Biasanya kalau semangat itu identiknya nih dengan anak muda. Nah, kalau misalkan dari Pak Kiai sendiri berkaitan dengan pemahaman jihad fisabilillah ini untuk anak-anak muda ini baiknya memahami jihad ini seperti apa ya Pak Kiai? Maksudnya kalau sekarang kan banyak banget anak-anak muda yang mulai melakukan hal-hal yang out of the box atau baru gitu, mulai dari halnya terkait pendidikan, teknologi, karya, mungkin olahraga seperti itu. Khusus anak muda ini dari Pak Kiai ada pesan nggak? Ya, pertama itu yang penting itu adalah kepekaan, sensitivitas. Anak muda ini kan terlalu banyak ini kan ego-egonya tinggi. Bagaimana ada misalnya kepekaan sosialnya? Misalnya anak kita itu sejak kecil sudah diajarkan untuk peka dengan sesama. Misalnya kita kasih duit untuk bersedekah kepada fakir miskin. Kita bawa anak kita untuk langsung bawa duit, kemudian bertemu fakir miskin di jalan atau ke anak yatim, kasih. Nanti dia akan terbiasa nanti. Oh iya. Jadi terbiasa berempati juga ya Pak. Itu. Nah, anak muda kan terlalu ini kan matre kan, dunia matrenya kan terlalu tinggi, egoismenya kan tinggi. Nah, karena semangatnya terlalu menggebu-gebu kadang. Maka makna jihad bagi mereka adalah bagaimana kita ajarkan mereka empati sosial. Itu yang lebih relevan supaya nanti ketika mereka dapat rezeki yang lebih bisa kemudian itu. Jadi bagus kalau ada perkumpulan-perkumpulan ini semacam ini, sahur, apalagi sahur keliling ya. Misalnya terus kemudian bersedekah kepada fakir miskin, ke anak yatim, sahur bersama, nggak perlu di jalan lah, datangilah ke rumah-rumah yatim piatu. Atau yang kemarin sempat viral yang kalau kita ngomong kepekaan tidak hanya terhadap sosial tapi kepekaan terhadap alam. Kemarin sempat ada yang viral bersih-bersih sungai gitu juga ya Pak Kiai. Salah satu juga. Tapi juga yang lebih utama adalah kepekaan terhadap umat manusia. Yang sedang kesusahan itu ya itu yang lebih utama. Baik, terima kasih banyak loh Pak Kiai. Sama-sama. Sobat BKN dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa dari kitab Nasihatul Muslimin karya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani.
Dari kitab ini kita belajar bahwa makna jihad sesungguhnya adalah untuk berjuang dalam memperbaiki diri dan menjaga kemaslahatan bangsa, kerukunan beragama, gitu ya Pak Kiai ya. Serta mempertahankan agama Islam dari segala bentuk ancaman dan gangguan, menjaga kedamaian. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Ikan bawal dikasih makan, makannya lahap sambil bernyanyi. Bukan soal baju lebaran, tapi mencairnya kekerasan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Mengganjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang tinggi, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal. Beramal makruf janganlah ditunda-tunda. Beramal makruf janganlah ditunda-tunda.